kecepatan fase gelombang. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dina Mira Lestari dengan NIM K1C024042. Saya Fauzia Nur Zakia dengan NIM K1C024057. Lalu saya Najwa Syahrianti dengan NIM K1C024036. Dan saya Dewi Sumana Indrawan dengan NIM K1C024096. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, pada video ini kelompok kami akan membahas tentang kecepatan fase gelombang. Kecepatan fase adalah cepat rambat suatu titik fase pada gelombang, misalnya puncak gelombang dari satu titik ke titik lain. Pada proyek ini, kami akan menunjukkan 3 hal. Pertama, cara menghitung kecepatan fase. Kedua, bahwa kecepatan fase tidak dipengaruhi oleh frekuensi dan amplitudo. Ketiga, bahwa kecepatan fase dipengaruhi oleh karakteristik medium seperti tegangan tali. Kami menggunakan contoh gelombang pada tali secara langsung, yaitu tali pramuka dan tali tambang plastik. Namun, agar pengamatan lebih mudah dan hasilnya lebih jelas, kami juga menggunakan simulasi PET. Selanjutnya, penjelasan materi akan disampaikan oleh Fauzia, Najwa, dan Dina. Pada simulasi ini, kita menunjukkan konsep dasar pengukuran kecepatan fase. Delta X adalah jarak yang ditempuh satu puncak gelombang. Delta T adalah waktu yang diperlukan puncak gelombang menempuh jarak delta X. Dengan mengukur delta X dan delta T, kita bisa menghitung kecepatan fase menggunakan rumus Vf sama dengan delta X per delta T. Pada simulasi pertama, kita akan membuktikan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi. Yang pertama, kita menggunakan frekuensi 1 Hz. Data dari simulasi menunjukkan delta X sama dengan 0,041 meter dan delta T sama dengan 1 detik. Maka kecepatan fase dihitung dengan Vf sama dengan delta X per delta T sama dengan 0,041 dibagi 1 sama dengan 0,041 meter per second. Pada simulasi kedua, frekuensi gelombang dinaikkan menjadi 3 Hz. Data simulasi menunjukkan delta X sama dengan 0,021 meter dan delta T sama dengan 0,51 detik. Kecepatan fase dihitung dengan Vf sama dengan delta X per delta T sama dengan 0,021 dibagi 0,51. Hasilnya yaitu 0,041 meter per second. Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun frekuensi lebih tinggi, kecepatan fase tetap sama, yaitu 0,041 meter per second. Kesimpulannya, frekuensi tidak mempengaruhi kecepatan fase selama medium tetap sama. Jadi, walaupun gelombang bergetar lebih cepat atau lebih lambat, puncaknya tetap merambat dengan kecepatan yang sama. Di simulasi ini, kita membuktikan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada amplitudo gelombang. Untuk amplitudo 0,5 cm, data simulasi menunjukkan delta X sama dengan 0,041 meter, lalu delta T sama dengan 1 detik. Maka kecepatan fase dihitung Fx sama dengan delta X dibagi delta T sama dengan 0,041 dibagi 1 yang menghasilkan 0,041 meter per second. Pada simulasi ini, amplitudo gelombang diperbesar menjadi 1 cm. Data simulasi menunjukkan delta X sama dengan 0,042 meter, delta T sama dengan 1,01 detik, kecepatan fase dihitung Fx sama dengan delta X dibagi delta T, yang sama dengan 0,042 dibagi 1,01 yang menghasilkan 0,041 meter per second. Hasil ini menegaskan bahwa walaupun amplitudo lebih besar, kecepatan fase tetap sama yaitu 0,041 meter per second. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah amplitudo juga tidak mempengaruhi kecepatan fase. Nah, perubahan tinggi gelombang hanya membuat gelombang terlihat lebih tinggi atau rendah, tapi kecepatannya tidak berubah. Seperti itu guys. Di slide ini, kita membuktikan bahwa kecepatan fase bergantung pada karakteristik medium, terutama tegangan tali dan massa persatuan panjang. Pada tegangan 30%, data simulasi menunjukkan delta X sebesar 0,023 meter, delta T 1 detik atau 1 second. Maka kecepatan fase dihitung Vf sama dengan delta X per delta T yaitu 0,023 dibagi 1, menghasilkan 0,023 meter per second. Rumus teoritisnya V sama dengan akar T per mu, di mana T adalah tegangan tali, mu adalah massa persatuan panjang. Pada slide ini, tegangan tali dinaikkan menjadi 60%. Data simulasi menunjukkan delta X sebesar 0,05 meter, delta T-nya 1 detik atau 1 second. Kecepatan fase dihitung Vf sama dengan delta X dibagi delta T, yaitu 0,05 dibagi 1 menghasilkan 0,05 meter per second. Rumus teoritisnya tetap, yaitu V sama dengan akar T per mu.
Jadi kesimpulannya, kecepatan fase dipengaruhi oleh karakteristik medium. Misalnya, tegangan tali yang lebih besar membuat gelombang merambat lebih cepat. Sedangkan masa persatuan panjang, tali yang lebih besar membuat gelombang merambat lebih lambat. Sebagai penutup, untuk memperjelas konsep kecepatan fase, kami menampilkan demonstrasi langsung dengan tali pramuka dan tali tambang plastik. Saat frekuensi diganti, gelombang terlihat lebih rapat atau renggang, tapi cepat rambatnya tetap ditentukan oleh kondisi tali. Amplitudo yang lebih besar membuat gelombang lebih tinggi, namun tidak mempercepat rambatnya. Tegangan tali mempengaruhi kecepatan gelombang, yaitu saat tali lebih tegang, gelombang merambat lebih cepat, sedangkan saat tali lebih kendur, gelombang merambat lebih lambat. Tali lebih berat cenderung memperlambat gelombang dibanding tali lebih ringan dengan tegangan sama. Karena pengukuran langsung bisa dipengaruhi gerakan tangan, panjang tali, dan waktu, simulasi PET digunakan untuk hasil yang lebih jelas dan konsisten. Dari keseluruhan demonstrasi dan simulasi, dapat disimpulkan bahwa kecepatan fase bergantung pada medium, bukan pada frekuensi atau amplitudo. Terima kasih.